Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bertemu kembali di seri perkuliahan Matematika 3, masih di pembahasan mengenai Fourier. Dan untuk kesempatan kali ini yang kita akan bahas adalah mengenai integral Fourier atau Fourier integral. Integral Fourier konsep dasarnya masih sama dengan deret Fourier yang sudah kita pelajari sebelumnya. Sama-sama digunakan untuk merepresentasikan sebuah fungsi yang dalam hal ini adalah fungsi sepotong-sepotong yang didefinisikan sepotong-sepotong atau kita sebut sebagai piecewise function. Namun ada sebuah perbedaan dengan deret Fourier. Apabila di dalam deret Fourier ya atau Fourier series itu digunakan untuk merepresentasikan fungsi periodik, maka kalau integral Fourier itu digunakan untuk merepresentasikan fungsi yang non-periodik. Jadi ini bentuknya lebih umum, digunakan untuk merepresentasikan fungsi yang non-periodik. Nah, dalam materi sebelumnya kita tahu fungsi periodik berarti kan sebuah fungsi yang diulang-ulang dalam interval tertentu. Jadi biasanya direpresentasikan dari min L hingga L. Nah, jadi sebuah fungsi didefinisikan di dalam interval min L hingga L dan kemudian akan terus diulang pada interval-interval selanjutnya dengan jaraknya adalah dari min L hingga ke L. Nah, itu adalah dalam deret Fourier. Kalau di dalam integral Fourier, L ini dibawa ke nilai tak hingga. Sehingga nanti fungsinya tidak lagi menjadi periodik karena tidak diulang-ulang, tapi menjadi fungsi yang non-periodik. Untuk lebih jelasnya, kita akan lihat pada ilustrasi di gambar berikut. Baik, seperti yang tampak di layar, ini adalah di gambar yang paling atas, ini adalah sebuah fungsi periodik dengan periodenya sama dengan 2L sama dengan 4 ya. Jadi di sini dari min 2 hingga 2, jaraknya 4, intervalnya 4 dan akan diulang terus pada interval-interval selanjutnya. Kemudian yang di bawah ini adalah dengan interval 8 ya. Jadi di sini terdiri dari min 4 hingga 4 dan akan diulang tiap 8 interval sebesar 8 pada interval-interval selanjutnya. Yang di bawah ini adalah fungsi periodik dengan intervalnya sama dengan 16. Jadi perulangannya semakin renggang ya, semakin jauh. Nah, sedangkan yang di bawah ini nilai L-nya itu fungsinya yang awalnya dari interval min L hingga L, nilai L-nya dirubah menjadi minus tak hingga hingga plus tak hingga, sehingga fungsinya akan tampak seperti demikian, bukan lagi menjadi fungsi yang periodik, tapi menjadi fungsi yang non-periodik. Jadi kalau kita lihat, ini adalah fungsi sepotong-sepotong atau piecewise function, dia bernilai 0 dari min tak hingga min 1, dan dia bernilai sebuah nilai di sini ya, memiliki sebuah nilai konstan dari min 1 hingga 1 dan bernilai 0 dari 1 hingga positif tak hingga. Baik, kita kembali di whiteboard. Nah, yang disebut dengan integral Fourier itu adalah dapat kita dapatkan ya, kalau sebelumnya deret Fourier itu kita dapatkan dengan sebuah series ya atau jumlahan dari deret yaitu sigma. Kalau di integral Fourier kita dapatkan fungsinya dengan merepresentasikannya dalam bentuk integral. Jadi integral Fourier itu dapat diperoleh dengan fx sama dengan 0 hingga tak hingga dari A W cos
WX ditambah dengan BW ditambah dengan sin WX. DW. Dengan AW-nya ya diperoleh dengan rumus 1 per pi minus tak hingga tak hingga dari fx dikali dengan cos WX dx, sedangkan BW diperoleh dengan rumus 1 per pi minus tak hingga tak hingga fx dari fx dikali dengan sin WX dx. Nah, terlihat di sini bahwa sebenarnya bentuknya masih ada kemiripan dengan bentuk dari deret Fourier, tapi perbedaan yang paling mendasar kalau sebelumnya di sini ini merupakan deret ya, di sini adalah sigma dari 0 hingga tak hingga ya. Kalau yang di sini adalah dalam bentuk integral karena ini bersifat kontinu ya dari 0 hingga tak hingga. Dengan sama masih ada koefisien A dan B ya. Di sini koefisien A W dibentuk demikian, rumusnya demikian, dan B rumusnya demikian. Dengan ada yang baru di sini adalah ada W. Nah, W di sini itu merupakan sebuah fungsi dari bilangan real. Nah, W di sini adalah sebuah fungsi dari bilangan real. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan mengerjakan contoh soal sebagai berikut. Berikut sudah ada contoh ya. Fx di mana didefinisikan 1 jika mutlak X kurang dari 1 dan akan bernilai 0 jika mutlak X lebih dari 1. Maka kalau digambarkan seperti di bawah, maka di sini adalah min 1 dan di sini adalah 1. Dan sekarang kita akan diminta untuk mendapatkan bentuk dari integral Fourier dari fungsi yang diberikan. Baik, pertama maka kita akan mencari koefisien A-nya terlebih dahulu. Seperti yang sudah kita lakukan juga ketika pada pembahasan deret Fourier, yaitu saya tuliskan kembali rumusnya, yaitu 1 per pi minus tak hingga tak hingga fx cos Wx dx. Nah, kemudian maka kita tahu di sini ada dua macam, tiga ya, jadi tiga selang ya, 1, 2, 3. Maka saya geser sedikit, mungkin supaya cukup ya. Di sini 1 per pi dikali dengan integral minus tak hingga 0 fx. Fx-nya di sini adalah 0 ya, 0 cos Wx ditambah dengan min 1 hingga 1, fx-nya adalah sama dengan 1, sehingga cukup ditulis cos Wx dan ditambah dari 1 hingga positif tak hingga, di sini juga 0 cos Wx. Mohon maaf saya lupa menambahkan dx-nya untuk masing-masing integral. Nah, baik kita tahu di sini ada 0 dan 0, maka integral yang di sini ini dapat kita hilangkan karena ada pengalinya dengan 0. Maka tersisa satu bagian yang ada di tengah, yaitu min 1 hingga 1 cos Wx dx. Baik, kemudian kita integralkan. Integral dari cos Wx adalah 1 per W sin Wx. Jadi dapat kita tuliskan integralnya adalah 1 per pi W sin Wx dari min 1 hingga 1. Kita masukkan, maka di sini menjadi 1 per pi W. Di sini menjadi sin Wx minus sin min Wx. Nah, kita tahu sin min X itu sama dengan min sin X, sehingga di sini dapat kita samakan dengan min sin Wx, min dikali min, maka menjadi positif. Maka ini sama dengan 1 per pi W sin Wx plus sin Wx. Maka kita peroleh sama dengan 2 per pi W sin Wx. Nah, kita sudah peroleh koefisien A-nya, maka selanjutnya kita akan dapatkan koefisien B-nya.
koefisien B kita dapatkan dengan rumus integral dari minus tak hingga tak hingga fx dikali dengan sin Wx dx. Nah, maka di sini sama karena ada 3 selang, kita pecah ya. Di sini adalah seharusnya 0 sama seperti sebelumnya ya. Jadi nanti di sini ada 0 sin W, dan 0 kali sin W, maka boleh kita abaikan langsung yang bagian 0-nya karena akan memberikan hasil sama dengan 0. Sehingga boleh langsung kita tuliskan di sini, kita ambil interval yang di tengah-tengah. Menjadi dari min 1 hingga 1 sin Wx. Nah, maka ini integral dx. Maka integralnya, oh ya, mohon maaf saya juga lupa menuliskan 1 per pi ya di sini. Mohon maaf, jadi di sini ada 1 per pi. 1 per pi. Di sini juga ada 1 per pi, maka ini akan integralnya menjadi 1 per piw minus ya. Minus 1 per piw karena integral dari sini adalah min cos, di sini adalah cos Wx dari min 1 hingga 1. Maka boleh kita masukkan, di sini menjadi 1 per piw. Di sini adalah cos Wx minus cos min Wx. Nah, cos min W itu sama dengan cos W. Sehingga di sini menjadi cos Wx minus cos Wx. Nah, karena di sini cos dan cos, maka menjadi 0, maka koefisien B-nya itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya akan kita masukkan ke dalam deret Fourier-nya, maka kita peroleh fx-nya itu sama dengan, saya tuliskan kembali rumusnya tadi ya, 2 per pi, mohon maaf, fx-nya adalah integral dari 0 hingga tak hingga koefisien A dikali dengan cos Wx plus B dari koefisien B dikali dengan sin Wx, nah dikali dengan dw. Maka kita tahu tadi koefisien B-nya 0, sehingga tersisa koefisien A-nya. Ini adalah koefisien A-nya, maka kita peroleh deret Fourier-nya sama dengan 2 per pi integral 0 hingga tak hingga cos Wx di sini ya. Tadi di sini adalah sin W dibagi dengan W dikali dengan dw. Nah, kenapa pi-nya keluar? Di sini seharusnya pi-nya ada di sini juga, tapi karena pi-nya di sini konstanta, maka boleh kita keluarkan dari integral. Kenapa W-nya tidak boleh keluar dari integral? Karena di sini integralnya terhadap dw, maka dia di sini dianggap sebagai sebuah variabel, bukan konstanta, dan tidak boleh keluar begitu saja, harus tetap berada di dalam integral. Nah, baik, kalau kita perhatikan, ini adalah bentuk deret Fourier dari fungsi yang diberikan di awal tadi, yaitu ini ya, fungsi sepotong-sepotong yang kita definisikan demikian. Kalau kita perhatikan bentuk ini jauh lebih kompleks ya dibandingkan dengan bentuk dari fungsi yang sebenarnya yang diberikan di awal. Namun konsep Fourier integral ini menjadikan sebuah bentuk deret sebuah bentuk fungsi sepotong-sepotong itu dapat dieksplor lebih lanjut. Terutama nanti ini juga digunakan di dalam sebagai dasar dari transformasi Fourier. Nah, untuk menggambarkan dari fungsi menggambarkan fungsi dalam bentuk integral Fourier itu sebenarnya memang tidak semudah seperti saat kita menggambarkan bentuk fungsi dari deret Fourier. Nah, untuk pembahasan tersebut akan kita bahas secara langsung di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.